Halo, selamat datang di channel aku, Mustika Sari. Teman-teman mau tahu cara jualan di Shopee tanpa stok barang, alias buka toko di Shopee sebagai dropshipper? Teman-teman sudah berada di video yang tepat karena di sini aku akan mempraktekkan langsung step by stepnya secara runtut mulai awal banget. Dari cara mencari suppliernya, cara buka toko dan setting tokonya, lalu cara upload produk ke Shopee, kemudian cara memproses orderan yang masuk dan memesankannya ke supplier hingga hasil penjualannya masuk ke kita. Aku juga akan kasih tahu tipsnya agar produk kita bisa muncul di urutan-urutan atas halaman pencarian Shopee sehingga berpotensi untuk dilihat oleh banyak orang dan menghasilkan penjualan. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar tidak ada langkah yang terlewati. Insya Allah setelah selesai video ini, teman-teman akan paham dan siap untuk jualan di Shopee secara dropship. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah like videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama adalah mencari supplier. Kita cari suppliernya di Shopee ya, teman-teman. Kenapa di Shopee? Karena banyak sekali supplier-supplier besar, tangan pertama, yang buka toko di Shopee. Mungkin teman-teman timbul pertanyaan, supplier ada di Shopee, kita juga jualan di Shopee. Apa iya ada yang beli ke kita sedangkan harga kita bukanlah yang termurah? Nah, teman-teman jangan khawatir karena jualan murah di Shopee bukan jaminan laris, dan jual di harga yang lebih mahal bukan berarti gak bakalan ada yang beli. Nah, di channel aku banyak video-video pembahasan tentang tips dan trik jualan laris di Shopee walaupun harga jualnya lebih mahal, walaupun kita sebagai seorang dropshipper. Setelah video ini selesai, teman-teman bisa lihat dan tonton video pembahasannya. Sekarang kita fokus cari suppliernya dulu. Caranya, buka aplikasi Shopee, klik saya. Bagi teman-teman yang sudah punya akun Shopee, silahkan login. Dan bagi yang belum punya akun, silahkan pilih daftar. Aku klik daftar. Kita bisa daftar melalui nomor HP, WA, Google, maupun Facebook. Dan klik lanjut. Karena aku sudah punya akun, aku klik login. Nah, ini adalah tampilan Shopee-nya. Sekarang kita tentukan dulu mau jualan apa. Misalkan nih, kita mau jualan baju anak, maka di kolom pencarian kita ketikkan baju anak. Maka akan muncul banyak sekali produk baju anak. Kemudian kita pilih filter terlaris. Kenapa aku saranin pakai filter terlaris? Karena yang muncul di sini diurutkan berdasarkan produk yang sedang laris dan yang banyak diminati, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menjualnya kembali. Pastikan supplier yang kita pilih memenuhi 4 kriteria supplier berikut. Yang pertama, toko sudah berlogo Star atau Star Plus atau Shopee Mall, karena toko yang berlogo tersebut sudah lebih terpercaya. Yang kedua, penilaian toko atau rating toko minimal 4,7. Yang ketiga, persentase chat dibalas minimal 85%. Dan yang keempat, foto dan deskripsi produk harus jelas. Oke, sekarang kita mulai mencari suppliernya. Kita coba yang ini. Tokonya sudah Star, tapi ternyata rating toko atau penilaian tokonya 4,6. Tidak memenuhi kriteria supplier yang kedua. Kita skip dulu, cari supplier lagi. Kita coba yang ini. Tokonya sudah Star, penilaian toko 4,8, tapi ini persentase chat dibalasnya yang rendah, cuma 60%. Belum memenuhi kriteria supplier yang ketiga. Kita cari supplier yang lain lagi. Nah, coba ini nih, lucu banget. Rating produknya bagus ya, 4,9. Kita scroll ke bawah. Nah, toko sudah Star Plus berarti memenuhi kriteria supplier yang pertama.
Rating toko 4,8, memenuhi kriteria supplier yang kedua. Persentase chat dibalas 100%, memenuhi kriteria supplier yang ketiga. Kita cek foto dan deskripsinya. Fotonya jelas banget dan menarik ya. Di foto dari berbagai sisi, ada foto baju yang sedang dipakai model juga. Ditunjukin detail bagian-bagian baju. Kemudian kita cek deskripsinya. Ini sangat jelas ya, deskripsi produknya sudah memenuhi kriteria supplier yang keempat. Kita juga bisa lihat dari ulasan produknya agar tahu pendapat customer yang sudah pernah order produk ini. Dan foto real pic produknya juga. Jadi supplier ini sudah memenuhi keempat kriteria yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita cek toko supplier ini selain menjual produk baju ini, dia menjual apa lagi? Kita klik nama tokonya. Ini dia teman-teman tokonya. Klik produk. Toko ini menjual banyak sekali baju anak import ya. Modelnya bagus-bagus banget, lucu-lucu, dan harganya termasuk sangat murah untuk produk baju anak import seperti ini. Ada juga sendal dan sepatu anak import. Karena aku tertarik sama produk-produk yang dijual oleh supplier ini dan suppliernya sudah memenuhi keempat kriteria supplier, maka aku bisa ajak supplier ini untuk kerjasama. Caranya, kita klik salah satu produknya, misal yang ini, kita klik logo chat, kita chat seperti ini. Hai Kak, apakah bisa dropship melalui WA pakai resi otomatis? Kita kirim teksnya. Perlu teman-teman perhatikan di sini, kita tidak boleh menuliskan WA atau WhatsApp karena ini melanggar peraturan chat Shopee. Jadi kita bisa tuliskan W-A seperti yang aku contohkan, atau teman-teman bisa tulis juga WhatsApp. Seperti itu ya. Nah, kita tunggu aja dulu balasan dari si supplier ini. Oke, sekarang kita lihat balasan chat dari supplier. Tadi kita tanya, apakah bisa dropship melalui WA pakai resi otomatis? Dijawab, bisa Kak. Kita tanya lagi, nomor WA yang bisa saya hubungi Kak? Dijawab, bisa hubungi 0822 bla bla bla. Aku balas lagi, baik Kak, terima kasih sudah aku hubungi WA-nya ya Kak. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan nomor WA supplier. Kemudian kita hubungi WA supplier karena kita harus menanyakan 3 hal ini. Aku hubungi WA suppliernya seperti ini ya teman-teman. Ada 3 hal yang kita tanyakan. Yang pertama adalah alamat supplier. Karena alamat toko dropship harus disamakan dengan alamat supplier. Yang kedua, jasa kirim apa saja yang boleh kita aktifkan. Yang ketiga, nomor rekening supplier. Dan ini sudah dijawab ya oleh suppliernya. Sampai saat ini kita sudah berhasil mendapatkan supplier. Sekarang kita menuju langkah yang kedua, yaitu buka toko di Shopee. Caranya, kita kunjungi toko supplier. Di bagian produk, kita klik salah satu produk aja yang mau kita upload pertama kali di toko kita nanti. Misalnya yang ini. Kita download fotonya, kita download semua sampai habis ya. Kemudian kita copy semua deskripsinya, lalu kita salin ke catatan atau note HP kita. Balik lagi ke Shopee, kita back. Untuk membuat toko, kita klik saya di pojok kanan bawah, scroll. Di menu mulai jual, ini kita klik mulai pendaftaran. Nama toko aku mau kasih nama Super Baby Shop. Teman-teman bebas ya untuk ngasih nama tokonya, buatlah nama toko yang mudah diingat. Alamat dan jasa pengiriman, kita klik alamat toko. Di bagian kontak, nama lengkap dan nomor telepon ini diisi nama dan nomor HP kita sendiri. Sedangkan untuk alamat diisi alamat supplier. Ini udah aku isi semua. Kemudian di bawahnya tandai sebagai kantor, atur sebagai alamat utama aktif, atur sebagai alamat toko aktif. Ini sudah benar. Kita klik
kirim. Kemudian jasa kirim, ini kita aktifkan jasa kirim sesuai yang diizinkan oleh supplier di chat WA tadi ya. Nah, di sini sesuai di chat WA yang boleh aku aktifkan adalah Antaraja, JNE, JNT, Si Cepat, dan Shopee Express. Maka selain ekspedisi itu, selain jasa kirim itu, aku nonaktifkan. Nah, kalau sudah, kita back. Selanjutnya, klik email. Sebelum bisa menambahkan email, kita diminta klik link verifikasi yang dikirimkan melalui WA atau SMS. Lalu kita tambahkan email kita. Klik selanjutnya, lalu isi kode OTP yang dikirimkan ke alamat email tersebut. Klik lanjut. Kemudian di bawahnya isi nomor telepon. Klik lanjut di pojok kanan bawah. Kemudian upload produk. Ini enggak bisa kita lewati ya. Misalkan teman-teman udah upload produknya nanti aja, lanjut aja setting-settingnya. Ini enggak bisa, akan muncul notif seperti ini. Mohon upload produk pertamamu untuk melanjutkan. Jadi setidaknya kita harus upload satu produk dulu. Anggaplah ini sebagai tanda jadi atau tanda serius kalau kita mau jualan di Shopee. Kita klik selesaikan. Nah, ini data produk yang perlu kita isi. Yang ada tanda bintangnya ini wajib diisi. Klik tambah foto. Masukkan semua foto produk yang sudah kita download tadi. Kita bisa geser-geser urutan atau posisi foto. Usahakan foto sampul atau foto yang tampil di paling depan ini berbeda dengan foto sampul punya supplier. Nah, aku mau pakai foto baju yang dipakai model sebagai foto sampul. Kemudian isi nama produk. Nama produk juga enggak boleh copy paste atau sama plug dengan supplier ya. Kemudian deskripsi produk. Kita copy dari deskripsi produk supplier yang ada di catatan HP kita. Dan bisa kita edit seperlunya. Lanjut di bawahnya, kategori dress sudah benar. Produk berbahaya tidak. Merek tidak ada merek. Yang di bawahnya aku kosongi aja karena ini opsional aja, diisi boleh, enggak diisi enggak apa-apa. Kemudian variasi kita klik. Warna, kita isi warna baju apa aja sesuai dengan di supplier. Hitam, putih, ini kita hapus. Klik tambah. Aku tuliskan warnanya ada pink dan brown. Kemudian ukurannya juga disamakan dengan yang ada di supplier. Ukuran S, M, L sudah ada, tinggal klik tambah, isi XL dan XXL. Klik di kotak warna pink dan brown, maka akan muncul kotak persegi ini. Ini untuk kita menambahkan foto di variasi warna. Klik tanda plus di kotak persegi pink, pilih galeri foto, masukkan foto gambar produk baju yang warna pink. Begitu pula dengan yang brown. Kemudian klik di masing-masing kotak ukuran S, M, L, XL, dan XXL. Lalu klik bagian bawah yang selanjutnya atur info variasi. Di sini kita bisa mengisi harga barang dan juga stok di tiap-tiap warna dan ukuran. Nah, karena di sini aku mau samakan saja harganya untuk semua warna dan ukuran, maka aku klik yang edit secara massal. Isi harga dan stok. Harganya aku isi 97.000. Harga supplier 67.999 ya. Jadi ini aku ambil profitnya 30.000, sekitar 45% profitnya. Stoknya aku isi 20. Lalu klik konfirmasi. Maka di masing-masing varian produk harganya jadi 97.000 dan stoknya 20. Lalu klik simpan. Kemudian di bawahnya klik ongkos kirim. Berat produk, kalau kita tidak tahu persisnya, kita kira-kira aja. Aku isi 600 gram. Ukuran paket, ini dikosongi saja. Kemudian, aktifkan jasa kirim reguler. Yang saya akan menanggung ongkos kirim, ini jangan kalian aktifkan ya. Karena kalau diaktifkan, maka
ongkirnya pembeli seluruhnya ini kalian yang tanggung. Oke, jangan diaktifkan. Kemudian aktifkan juga yang hemat dan kargo. Klik simpan. Nah, udah terisi semua datanya. Kita klik tampilkan. Berhasil terupload. Kita klik kirim. Daftar gratis ongkir, ini kita klik nanti aja ya, biar tutorialnya tidak kepanjangan. Daftar gratis ongkir ini bisa kok dilakukan nanti setelah toko kita jadi. Dan aku juga sudah pernah bikin video tutorial cara mendaftar gratis ongkir Shopee. Jadi kalau teman-teman tokonya sudah jadi dan teman-teman mau dipandu caranya daftar gratis ongkir, teman-teman bisa tonton video di channel aku. Untuk link videonya sudah aku cantumin di kolom deskripsi. Oke, ini aku pilih nanti. Nah, toko kita sudah jadi, namanya Super Baby Shop. Sampai sini, teman-teman sudah berhasil punya toko di Shopee. Sekarang, kita upload produk-produk lainnya dari toko supplier ke toko kita. Caranya, masih di halaman saya. Nah, di sini teman-teman lihat, di aplikasi Shopee yang sudah berhasil kita daftarkan toko tadi, muncul menu baru, yaitu toko saya. Ini kita klik. Nah, ini adalah halaman toko saya. Untuk menambah produk, teman-teman klik menu produk, lalu klik tambah produk baru. Lalu teman-teman isi semua data-datanya seperti yang tadi ya. Oke, kalau kita sudah upload produk-produk dari supplier ke toko kita, tentunya kita pengen tahu kan gimana sih tampilan toko kita. Caranya dari aplikasi Shopee, klik saya, toko saya, lalu klik kunjungi toko. Nah, ini adalah tampilan toko kita. Di sini aku sudah upload 5 produk ya. Pada prakteknya nanti teman-teman jangan hanya upload 5 produk, teman-teman upload semua produk supplier. Nah, di sini kita sekalian menambahkan foto profil toko. Klik ubah. Misal aku mau pakai foto ini sebagai foto profil, centang lagi di sini. Nah, hasilnya seperti ini, sudah ada foto profilnya. Sampai di sini, toko kita sudah jadi dan siap menerima orderan. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu cara memproses orderan. Untuk mengecek orderan yang masuk, kita buka aplikasi Shopee, klik saya, toko saya. Di status pesanan, bagian perlu dikirim, ini ada angka 1, artinya ada 1 orderan yang masuk. Kita klik. Ini dia teman-teman orderannya ada di kolom perlu dikirim. Oh ya, aku mau ingetin ke teman-teman, kalau ada orderan di kolom belum dibayar, ini jangan dipesankan dulu ke supplier. Nah, kalau sudah berada di kolom perlu dikirim, berarti ini udah fix order dan bisa kita proses dulu. Kita klik orderannya. Ini dia detail orderannya ya, teman-teman. Alamat pembeli, jasa kirim, harga produk, ongkir, dan produk yang dibeli. Kita klik atur pengiriman. Klik apakah mau antar ke konter ataukah pick up. Aku pilih yang antar ke konter. Klik konfirmasi. Oke. Nah, maka akan muncul nomor resi otomatisnya. Kemudian kita klik cetak label. Nah, ini label pengirimannya. Di label pengiriman ini udah lengkap, ada informasi jasa kirim, nomor resi, barcode, alamat pembeli, nama toko, dan barang apa yang dibeli. Kita mau download label pengiriman ini dalam bentuk PDF. Kita klik logo printer, klik logo PDF. Nama file bisa kita ganti. Biasanya nama file aku bikin nama pembeli di Shopee. Jadi misalkan suatu saat mau dicari filenya, ini akan lebih mudah. Nah, kalau sudah diubah nama filenya, klik simpan. Kemudian kita menuju ke folder tempat di mana hasil download label pengiriman tadi. Ini dia. Kita buka. Aku bukanya pakai Adobe Reader ya, teman-teman bisa download di Play Store. Nah, teman-teman perhatikan di sini, untuk nama produk yang tertera di sini adalah nama produk kita.
Kalau kita kirim label pengiriman ini ke supplier, suppliernya bakalan bingung, ini kita mau order produk dia yang mana sih? Jadi sebelum dikirim, label pengiriman ini kita edit dulu. Caranya, klik tanda pensil ini, pilih fill and sign, klik logo AB, lalu kita tuliskan di bagian bawah sini nama barang di supplier yang mau kita beli, warnanya dan juga ukurannya, dan mau beli berapa pieces. Nah, ini posisi dan ukuran tulisannya bisa kita sesuaikan sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah ditulis nama produknya sesuai dengan nama produk di supplier, si supplier terutama di bagian packingnya udah gak bakalan bingung lagi. Oke, kalau sudah selesai, kita klik share, klik send a copy, lalu kirim ke WA supplier. Kita chat, formatnya bisa seperti ini. Selamat siang Kak, saya mau order, itu label pengirimannya. Totalnya berapa Kak? Nah, ini sudah dibales oleh supplier, total yang harus kita bayar yaitu 67.999 dan kita transfer ke supplier. Nanti supplier lah yang akan menempelkan label pengiriman yang kita kirim ini ke paket yang akan dikirimkan ke customer kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang kita bayarkan ke supplier adalah harga barangnya saja. Ongkirnya tidak perlu kita bayar. Kenapa? Karena di marketplace termasuk di Shopee, ongkir yang dibayar oleh customer tidak masuk ke penjual, tapi langsung masuk ke Shopee. Nah, pihak Shopee lah yang akan meneruskan ongkirnya ke jasa kirim. Nanti supplier pun juga tidak perlu bayar ongkir ke kurir ataupun nalangin ongkir. Nah, kalau sudah kita pesankan produk customer kita ke supplier, kita tinggal tunggu si supplier mengirim barangnya. Nah, kalau supplier sudah kirim barang, maka secara otomatis status pesanan kita di Shopee yang awalnya berada di kolom perlu dikirim akan pindah ke kolom dikirim. Nah, ini dia pesanannya, statusnya sudah dikirim. Kita klik, ini rinciannya. Untuk melacak barang pembeli sudah sampai mana, kita bisa klik lacak di sini. Ini dia tracking resinya. Kita tunggu aja hingga barangnya sampai ke customer. Nah, setelah barang sampai ke pembeli, customernya klik terima barang atau 2 kali 24 jam setelah status barang di jasa pengiriman diterima oleh pembeli, maka secara otomatis penjualan kita di Shopee menjadi selesai. Penjualan yang awalnya berada di kolom dikirim akan pindah ke kolom selesai. Kita klik, ini rinciannya. Di bagian lihat rincian penghasilan, kita klik. Nah, ini adalah penghasilan kita. Dapat teman-teman lihat yang masuk ke penghasilan kita adalah harga barangnya, yaitu 97.000. Sedangkan ongkir 6.500 ini diteruskan ke Shopee. Nah, nanti sudah urusannya pihak Shopee untuk membayarkan ongkirnya ke kurir. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, dana hasil penjualan kita masuk ke saldo penjual. Oke, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mendapatkan penjualan. Sekarang kita lanjut ke tahap keempat, yaitu cara mencairkan hasil penjualan. Caranya, kita buka aplikasi Shopee, klik saya, toko saya, klik keuangan, klik saldo penjual. Karena kita baru pertama kali mengakses saldo penjual, maka kita diminta membuat PIN saldo penjual dulu. Kita atur saldo penjual, isi kode OTP yang dikirim Shopee ke nomor HP kita. Aku pilih kode OTP-nya dikirim melalui SMS. Masukkan kode OTP-nya, klik lanjut. Nah, di sini teman-teman buat PIN saldo penjual. Ada 6 digit dan ini PIN rahasia. Teman-teman gak boleh kasih tahu ke orang lain ya. Konfirmasi kembali kode PIN-nya, konfirmasi. Nah, ini saldo penjual kita sudah muncul yaitu 97.000. Untuk mencairkannya, teman-teman klik penarikan dana. Di jumlah penarikan dana ini, teman-teman isi mau ditarik berapa dananya. Atau kalau mau ditarik semua, kita tinggal centang tarik saldo saat ini. Kemudian di bagian tarik dana ke, ini kita bisa milih dananya mau dicairkan ke ShopeePay ataukah ke rekening bank. Misal mau cairkan ke rekening bank, kita klik tambah.
tambah rekening bank, lalu teman-teman tambahkan nama banknya, BRI misalnya, dan nomor rekeningnya. Klik cek rekening bank. Maka nanti rekening bank teman-teman akan tercantum di Shopee dan dapat digunakan untuk mencairkan saldo penjual. Nah, di sini aku akan cairkan saldo penjual ke ShopeePay aja. Jadi aku pilih tarik dana ke ShopeePay. Klik berikutnya konfirmasi. Lalu kita diminta memasukkan PIN saldo penjual kita. Nah, berhasil dana sebesar 97.000 sudah cair ke ShopeePay. Klik kembali ke saldo penjual. Nah, saldo penjual sudah 0 karena tadi kita tarik semua ke ShopeePay. Dan di ShopeePay dananya udah masuk nih sebesar 97.000. Teman-teman bisa lihat dengan bermodalkan 67.999 yaitu harga produk supplier, kita bisa mendapatkan hasil penjualan 97.000, profit 30.000 dari satu orderan saja tanpa perlu stok barang. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya alur berjualan di Shopee. Sekarang tugas teman-teman adalah praktek dan jangan berhenti belajar gimana caranya mendapatkan penjualan yang banyak dari Shopee. Nah, di channel aku banyak pembahasan tips dan trik tentang hal tersebut, tentang laris berjualan di Shopee. Teman-teman bisa tonton videonya, insya Allah bermanfaat untuk perkembangan toko teman-teman di Shopee. Beberapa link videonya sudah aku cantumin di kolom deskripsi ya. Dan tips dan trik ini selalu aku update, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan infonya. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Like videonya jika bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee dan bisnis online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye!